Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pemetaan yang terdiri dari Saya Iwari Kurniawan. Saya Iza Alvina Putri. Saya Alkausar Bilang Akbar. Saya Ananti Kusuma. Saya Ilan Sawija. saya Kristanesa Rindra Winalda. Baiklah teman-teman, sebelum lebih lanjut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan peta. Istilah peta berasal dari bahasa Inggris, yaitu map. Adapun kata map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau penutup meja. Ilmu yang mempelajari tentang peta adalah kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam bidang pembuatan peta adalah kartografer. Peta juga dapat didefinisikan sebagai bagian permukaan bumi yang diperkecil menggunakan rasio tertentu. Nah, mungkin teman-teman belum tahu bagaimana sih caranya membuat peta. Membuat peta. Yang pertama, tentukan daerah yang dipetakan. Yang kedua, membuat peta dasar seperti peta administrasi. Ketiga, tentukan proyek data skala yang digunakan. Keempat, data yang sudah ada diklasifikasi sesuai dengan tema dan data. Yang kelima, tentukan simbol yang harus mempresentasikan tema dan fungsi. Lalu yang keenam, melakukan plotting simbol pada peta dasar. Yang ketujuh, memberikan legenda. Yang terakhir itu penulisan pada peta secara baik dan benar, seperti kawasan perairan dengan garis miring. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simbolis peta. Yang pertama, kotak berwarna merah dan digarisi warna hitam. Itu namanya ibu kota negara. Dan yang kedua, bulat warna merah dan digarisi hitam. Itu namanya ibu kota provinsi. Yang ketiga, bintik hitam dan digarisi hitam. Itu namanya ibu kota kabupaten atau kota. Yang bintik putih digarisi hitam itu namanya kecamatan atau kota lain. Yang keempat itu ada jangkar yang digarisi bulat warna hitam, itu namanya pelabuhan. Yang kelima ada gambar pesawat dan digarisi hitam, itu namanya bandar udara. Yang keenam, segitiga berwarna hitam, itu namanya gunung api tidak aktif. Nah, yang ketujuh, segitiga berwarna merah itu dan yang seperti bintang garis itu batas provinsi, dan yang garis gelombang seperti peta itu batas daerah. Contoh simbol untuk kenampakan budaya. Jalan raya disimbolkan dengan 2 garis sejajar melengkung. Jalan desa disimbolkan dengan 1 garis berwarna merah. Rel disimbolkan dengan garis menyerupai tangga. Kota kecil disimbolkan dengan lingkaran. Kota administratif disimbolkan dengan lingkaran yang di tengahnya ada lingkaran kecil. Ibu kota negara disimbolkan dengan garis petak. Selanjutnya contoh simbol untuk penampakan alam. Garis bercabang disimbolkan untuk sungai, dan 2 segitiga, 1 berwarna hitam dan 1 berwarna merah disimbolkan untuk gunung, dan lingkar tidak sempurna berwarna biru disimbolkan untuk danau, dan lingkar tidak sempurna berwarna krim disimbolkan untuk rawa. Selanjutnya legenda. Garis berwarna merah menyimbolkan jalan utama, garis berwarna biru menyimbolkan jalan alternatif, garis berwarna pink menyimbolkan jalan biasa, garis berwarna kuning menyimbolkan jalan tol, garis putus-putus berwarna hitam menyimbolkan jalan kereta api, garis putus-putus berwarna biru menyimbolkan batas provinsi, dan kotak berwarna merah menyimbolkan ibu kota, lingkaran berwarna biru dan di tengahnya ada titik berwarna biru menyimbolkan untuk kota. Kecamatan disimbolkan dengan garis berwarna merah, untuk rawan kemacetan disimbolkan dengan lampu lalu lintas, rawan kecelakaan disimbolkan dengan lingkaran bergerigi, untuk kondisi jalan buruk disimbolkan dengan segitiga yang di tengahnya ada tanda seru, untuk rawan banjir disimbolkan dengan 3 garis bergelombang berwarna biru, rawan longsor disimbolkan dengan segitiga berwarna merah dan di tengahnya ada bercak hitam, untuk pom bensin disimbolkan dengan kotak berwarna putih, untuk bengkel disimbolkan dengan lambang kunci, tukul dan kunci Inggris. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilan Sawija, Prodi D3 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemetaan suatu desa. Baiklah, saya akan mengambil pemetaan di desa yang saya ambil, yaitu desa saya sendiri, yaitu Desa Muara Abab, Kecamatan Antabayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, langsung saja. Peta dasar atau sketsa peta. Di desa tersebut terdapat Sungai Musi dan persawahan desa. Desa ini berbatasan dengan Desa Penandingan dan dengan Desa Tanjung Agung Timur. Penghasilan di Desa Muara Abab ini berupa penanaman padi setiap tahunnya, dan padi itu dijual. Ada juga masyarakat yang sebagai nelayan yang menghasilkan ikan, lalu ikan itu dijual. Dan juga pedagang, peternak, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Baiklah, ini peta dan lokasi Desa Muara Abab, Kecamatan Antabayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama ada Sungai Musi. Di sungai tersebut ada tempat pemandian warga. Yang kedua ada masjid. Di masjid ini tempat peribadahan warga desa. Yang ketiga ada jalan desa, dan di peta tersebut juga ada rumah-rumahan dan sebuah sekolah dan juga lapangan olahraga. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.